Akankah musim 2017 terulang kembali musim ini? Mengintip peluang juara Persib Bandung. Polemik Liga 1 terus berlanjut. Dan berita terbaru seputar Liga 1. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Kemenangan 0-3 Bali United atas Bayangkara FC selain menambah perbendaharaan poin Bali United dan menyalip Persib di posisi 3, kemenangan ini pun sekaligus menasbihkan penyerang Bali United Ilyas Pasoyevic menjadi pemuncak top scorer sementara dengan 17 golnya saat berita ini dibuat. Dengan sisa 9 pertandingan kurang lebih, Spasogol bisa saja menyebut gelar sebagai top scorer musim ini. Lalu, apakah bertenggernya Spasogol di pemuncak daftar top scorer sementara akan disertai dengan prestasi Bali United yang menyabet gelar sebagai juara musim ini? Jika berbicara soal sejarah kompetisi Liga 1 sejak dimulainya pada musim 2017, memang belum ada satupun tim yang mengawinkan gelar top scorer dengan juara akhir musim. Di 2017, Silvano Kompalius dari Bali United menyabet gelar sebagai top scorer dengan 34 golnya. Namun, justru Bayangkara FC lah yang menjadi juaranya. Lalu di musim 2018, Alexander Rakic dari PS Tira menjabat gelar sebagai top scorer Liga 1 2018 dengan 21 golnya. Namun justru Persija Jakarta lah yang menjadi juaranya di akhir musim. Dan di 2019, Marco Simic dari Persija Jakarta menjabat gelar sebagai top scorer dengan total 28 golnya. Tapi justru Bali United lah yang menjadi juaranya. Dan di 2020 yang terhenti di 3 laga, memang Wander Luiz dari Persib menjabat gelar sebagai top scorer, namun liga dihentikan. Nah, dari statistik tadi, jika mengikuti sejarah, ini berarti musim ini Bali United akan jadi juara karena top skornya dari Bali United, yakni Ilyas Pasoyevic. Namun hal itu bisa saja berubah. Bahkan ada sebagian pengamat mengatakan jika juaranya musim ini adalah Bayangkara FC. Faktornya adalah selain berkaca pada musim 2017 lalu di mana top skornya dari Bali United, tapi juaranya dari Bayangkara FC. Dan musim ini pun terjadi lagi top skornya dari Bali United. Dan apakah Bayangkara FC yang jadi juaranya lagi? Apalagi isu settingan yang terus mencuat di kalangan para netizen, yakni di mana katanya musim ini yang akan jadi juaranya adalah Bayangkara FC, musim depan Persija Jakarta, dan musim depannya lagi Arema FC. Tentu ini membuat kans Bayangkara FC jadi juara semakin besar. Akankah sejarah 2017 terulang kembali? Tentunya bisa saja dengan berbagai intrik dan polemik serta kecurangan-kecurangan itu. Lalu bagaimana dengan Persib? Apakah Persib tak bisa jadi juara musim ini? Sebenarnya peluang Persib jadi juara itu masih terbuka, namun memang agak sulit dengan berbagai persoalan, baik persoalan dari luar seperti regulasi, polemik, dan lain-lain. Begitu juga dengan persoalan dari internal Persib sendiri. Kita bicara soal internal Persib.
Sejak awal Liga 1 2021-2022 akan digelar, banyak yang menganggap skuad Persib itu mewah. Bahkan Komisaris PT PBB Haji Umum Muchtar sempat berkata, jika musim ini tak juara, keterlaluan. Mungkin skuad Persib terlihat mewah kala itu karena usai mendatangkan Maklok dan berkaca pada hebatnya duo gelis di musim 2020. Padahal jika kita lihat satu persatu skuad Persib, jelas biasa-biasa saja. Bahkan di sektor pemain cadangan pun bisa dibilang jauh dari kata mewah. Coba sebutkan siapa pemain cadangan Persib yang berlabel bintang? Mungkin ya hanya Beckham Putra, Bayu Fikri, dan Ezra Walian yang bisa disebut bintang di pemain cadangan karena berlabel timnas. Selebihnya ya biasa-biasa saja, bahkan cenderung di bawah. Hal ini tentu berbeda dengan Bali United dan Bayangkara FC. Mau ganti dengan pemain manapun yang masuk ya pemain bintang. Ini salah satu faktor sulitnya Persib meraih gelar juara musim ini, komposisi skuad yang tak imbang. Yang kedua adalah pemilihan pemain. Selama Persib masih dilatih oleh Robert Rene Albert, banyak yang mengatakan Persib sulit jadi juara. Pasalnya Rene Albert adalah seorang agen pemain. Tentu pemain-pemain yang datang ke Persib haruslah sesuai dengan persetujuan dia. Makanya banyak bintang yang dirumorkan akan ke Persib tapi batal. Hal ini disinyalir lantaran tak sesuai dengan agennya Robert Rene Albert. Yang ketiga, gaya melatih. Kita tahu gaya melatih Robert Rene Albert sejak dari Arema hingga PSM Makassar. Rene Albert itu senangnya dengan gaya permainan santai, cantik, tapi menusuk. Memang bagus sih kalau lawannya itu tim-tim yang pemainnya ecek-ecek, tapi kalau yang dihadapi tim-tim cepat, ya repot taktik kayak gitu. Rene Albert itu paling tidak suka jika ada pemain lakukan tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Nah, seperti contoh Omid Nazari di 2020 lalu. Ia yang paling suka lakukan tendangan dari luar kotak penalti, tapi hasilnya Rene Albert selalu ngamuk-ngamuk. Begitu juga saat Febri Haryadi sering lakukan itu, Febri pun diparkirkan di bangku cadangan. Padahal menurut mantan pelatih Manchester United Sir Alex Ferguson, di era sepak bola modern seperti sekarang ini, semua strategi itu harus dikemas dalam satu paket. Tak bisa andalkan satu gaya saja. Saat harus tusuk ya tusuk, saat one two ya one two, saat shooting ya shooting. Itu adalah pilihan yang tepat di sepak bola modern seperti sekarang ini. Makanya di paruh musim kedua ini jarang sekali ada pemain Persib yang mau melakukan syuting dari luar kotak penalti. Bahkan David da Silva saja ketika pertama kali diturunkan oleh Robert Rene Albert tak berani syuting ke gawang. Mungkin cuma si bengal Katan Hede saja yang berani melakukannya. Sebenarnya modal Persib untuk jadi juara musim ini tuh ada. Kiper hebat punya, gelandang hebat juga ada, striker tajam juga punya. Lalu apa yang kurang? Kenyamanan, itu yang kurang. Jika para pemain nyaman, Persib pun pasti akan lebih mengerikan. Para pemain akan mudah menerapkan semua gaya dan strategi yang diinginkan. Jangan terlalu mengandalkan Teja Pakualam dan Maklok. Latih semua pemain agar bisa seperti Teja dan Klok yang memiliki tanggung jawab dan semangat membara, baru bisa jadi juara. Lalu apakah sudah terlambat jika Persib ingin juara? Silahkan tulis di kolom komentar. Setelah Ciro Alves dari Persikabo, Melvin Place dan EJ Celnduasel dari Bayangkara FC, kini giliran Wander Luiz dari PSS Sleman yang mengaku frustasi menghadapi Teja Pakualam. Wander Luiz sebelumnya pernah berkata jika kiper terbaik Liga 1 musim ini adalah Adilson Maringa dari Arema. Namun setelah melawan Persib di pekan ke-24 lalu, ia mengaku Teja mungkin saja bisa melewati Adilson Maringa. Meskipun di laga itu Wander Luiz mampu cetak gol ke gawang Teja, namun menurutnya harusnya lebih dari satu gol yang bisa ia lesakkan ke gawang Persib andai bukan Teja kipernya. Saya tahu siapa Teja karena saya pernah bermain bersama dengan dia di Persib. Dia memang kiper jenius, refleksnya sungguh luar biasa. Awalnya saya pikir kami akan bisa cetak lebih banyak gol ke gawang Persib.
Tapi adanya Teja di sana membuat saya dan tim saya frustasi. Saya pikir dia layak jadi kiper terbaik, bahkan mungkin bisa menyaingi Adilson Maringa dari Arema, ujar Wander Luiz. Lalu apa tanggapan Teja Paku Alam? Lagi-lagi pemain yang terkenal kalem ini hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya bermain sesuai apa yang saya bisa. Jangan terlalu memuji saya tidak terlalu suka dipuji. Bagi saya, bisa berkontribusi untuk tim itu yang utama. Hasil yang dicapai bukan semata-mata kerja satu orang, tapi kerja seluruh tim. Jadi tak ada yang bagus atau buruk dalam satu tim, sama-sama. Kalah ya sama-sama, menang ya kerja sama-sama," ujar Teja Paku Alam. Kekalahan 0-3 Bayangkara FC atas Bali United tampaknya akan berbuntut panjang. Pihak Bayangkara FC kabarnya tak terima dengan keputusan wasit di laga kala itu, terutama soal penalti Ilyas Pasojevic. Pelatih Bayangkara FC Paul Munster mengatakan jika Melvin Place tak melanggar Eber Beza dan Eber dianggap diving oleh pelatih Paul Munster. Padahal dalam tayangan ulang jelas terlihat kaki Melvin Place menyangkut di kaki Eber Beza. Bahkan Paul Munster mengatakan jika Bayangkara FC dicurangi di pertandingan ini oleh wasit. Menurut Paul Munster, banyak tim-tim besar lainnya mendapatkan hadiah dari wasit, yakni penalti. Kenapa Bayangkara FC justru malah dihukum oleh penalti dari Bali United dan tak dapat pelanggaran penalti? Baru juga 2 laga nggak dapat penalti, itu aja udah protes bro. Nggak inget apa di putaran pertama, tim situ kan yang paling banyak dapat hadiah penalti dari wasit. Nah apa sekarang baru koar-koar? Bahkan kabarnya pihak Bayangkara FC akan menegur PT LIB dan PSSI soal keputusan-keputusan wasit ini. CEO Bayangkara FC Sumarji dikabarkan akan menghadap ke PSSI dan PT LIB. Wah, siap-siap aja nih di laga-laga selanjutnya. Kita akan lihat Bayangkara FC banyak diuntungkan oleh wasit. Pasalnya PSSI dan PT LIB baru disemprot oleh polisi. Ih, atut ada polisi. Nah itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.